Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah. Astagfirullah. Kembali bersama kami dari Raja Wali Nusantara. Kali ini kita sedang membahas terkait dengan budaya Iya. Nusantara, khususnya di Jawa. Jadi kita coba ke Sumatera. Iya. Secara sederhana budaya itu bisa dikatakan terbagi ke dalam tiga, yaitu ada idioma, biasanya lencangan-lencangan, Iya. pantun atau kidung atau lagu syair dan sebagainya. Iya. Kemudian ada juga sosiofag, itu biasanya ritual. Iya. Kemudian ada juga artefak, yaitu seperti keris, candi dan lain-lain. Iya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang gerbong maulid ya. Iya. Dia dari sosiofag. Kali ini kita akan membahas peninggalan atau artefak dari orang tua atau guru Iya. kita. Iya. Harapannya bisa menjadi motivasi atau bisa menjadi titik semangat lah. Iya, inspirasi. Tapi tetap kita mengambil sudut pandang tauhid karena penghargaan terhadap budaya leluhur atau budaya yang diwariskan itu kadang-kala oleh sebagian orang dipandang sebagai hal yang syirik. Iya. Hal seperti itulah. Jadi kita tetap menggunakan cara pandang itu untuk memisahkan antara mana real tauhid, mana real budaya. Iya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan Artefak. Ya. Silakan. Artefak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala berkahan keselamatan buat kita semua. Saudaraku, bahwa Islam datang ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah aku utus engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi kasih sayang rahmat seluruh alam. Artinya Islam turun ini membawa dua ya utama, yaitu tauhid dan ibadah. Namun Islam juga mengakui adanya peninggalan sejarah masa lalu, sosiologisnya masa-masa lalu yang memang tidak bertentangan dengan tauhid dan ibadah. Nah, jadi sosial masyarakatnya kita bangun dengan apa? Dengan silogisme tauhid yang sempurna ya, kemudian ibadah, mendukung ibadah, kemudian yang kaitannya dengan peninggalan ini selayaknya kita hormati sebagai peninggalan untuk pertama membanggakan karya orang dulu. Penghormatannya adalah memelihara ya, memelihara apa peninggalan itu. Namun peninggalan ini fungsinya yang pertama adalah sebagai inspirasi ya. Yang kedua sebagai motivasi bahwa Anda ini diwarisi budaya yang besar. Di Jawa ada Candi Dieng, ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, ada Tombak Kiai Pleret, ada apa Kiai Sangkelat keris, ada Kiai Nogo Sosora Bu Inten, ada keris Nogo yang lain, Nogo Runting, Nogo Poso, Nogo Puspo dan semuanya. Nah, ini adalah karya agung leluhur. Nah, tentu kita ini dipertanyakan, adakah karya Anda melebihi dari karya orang-orang dulu? Nah, itu. Nah, coba. Jadi ini juga harus kita inginkan dulu, sekali lagi harus fair ya. Iya, benar. Sebuah karya masa lalu selalu dikaitkan dengan hal yang mistik, bahkan sampai ke sini. Ya. Tapi kemudian kalau hal itu datang dari saat ini, yang modern, dikatakan sebagai sesuatu yang modern. Sederhananya begini,
bicara Borobudur umpamanya, Iya. itu selalu dikaitkan dengan tauhid. Iya. Tapi ketika berbicara menara Burj Khalifa, itu digeser menjadi modernitas Modern, atau ya. kemajuan. Ya. Ini nggak fair. Iya benar. Padahal sama-sama agung kan, Ya. sama-sama maha kaya. Ya. Nah ini untuk karena seperti umpamanya kita bicara artefak candi, Ustaz. Ya. Candi itu kita sudah tahu seumpama Borobudur itu kan digunakan untuk beribadah agama Buddha. Ya. Kita menyikapi sebagai muslim ketika umpamanya mau berkunjung ke sana, itu garis batas tauhidnya seperti apa? Ya. Nah, saudaraku, bahwa sebenarnya candi ini karya. Kita menghormati karya orang lain itu kan suatu kewajaran dan suatu penghargaan. Tapi apakah kita menyembah candi? Tentu enggak. Nah, maka qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'buduna ma a'bud. Nah, gitu. Wala ana a'budu ma abatum wala antum ma'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, titiknya di sini adalah ibadah dan tauhid itu enggak mempengaruhi pengarahan kita terhadap peninggalan. Enggak ngaruh. Nah, kalau dikaitkan itu sebenarnya enggak ada hubungannya. Sama sekali enggak ada hubungannya. Karena tauhid dan ibadah datang dari langit, budaya sudah ada di bumi. Sinkronisasi itu menunjukkan rahmatan lil alaminnya di situ. Nah, saudara-saudaraku, bahwa di Jawa dan Nusantara ini menjadi teladan ya. Kenapa? Karena muslim terbesar ya jumlahnya. Kemudian berpikirnya moderat, peninggalan itu terawat. Berpikir moderat, tidak mengurangi esensi Islamnya, namun peninggalannya terawat dengan sangat baik. Karena apa gitu ya? Karena andekan saya bikin zaman itu Borobudur belum ada semen, kira-kira susah nggak kan? Susah. Kalau sekarang duplikat ya pakai semen ya. Nah, inilah karya-karya orang sepuh ini harus kita hormati sebagai karya agung. Nah, bahkan ini 7 keajaban dunia. Nah, kemudian ada nanti wayang menjadi ikon UNESCO. Nah, batik, ya kan, keris, candi ini menjadi ikon dunia, yang dunia itu kagum. Nah, kita yang punya malah merusak, malah katanya merusak tauhid. Tauhid yang mana yang dirusak? Jangan-jangan sebelum merusak udah tauhidnya rusak duluan gitu ya. Nah, itu. Jadi ketika kita berkunjung ke katakanlah Candi Prambanan, Ya. ketika kita nonton wayang, ketika kita megang keris, Ya. itu sama sekali tidak ada urusan dengan tauhid. Nggak ada. Nah, kemudian toleransi Ustaz. Kadang-kadang begini, memang ada beberapa saudara kita yang berusaha untuk bersikap toleran. Jadi maksudnya sebenarnya ingin menjelaskan bahwa ini urusannya tidak ada tauhid. Tapi kemudian batas toleransinya yang dibenarkan itu seperti apa? Jangan sampai kita berbicara toleransi beragama, pokoknya terkait dengan tempat ibadah dan sebagainya, tetapi melanggar, malah menyerempet atau melewati batas-batas tauhid. Jadi gini, kalau ada gereja, Ya. ada pura, ada masjid, kita sebagai apa, Kang? Muslim kah? Ya. Atau Hindu kah? Atau Nasrani? Kalau Nasrani ibadahlah di gereja, hormati masjid dan pura. Kalau Hindu ibadahlah di pura, hormati masjid dan gereja. Kalau Muslim ibadahlah di masjid, hormati pura dengan gereja. Itu cukup sebenarnya. Jadi batasannya sangat sederhana. Dan kalau kita merusak pura dan merusak gereja karena kita ibadah di masjid, apakah itu menjadi suatu kebaikan, bahkan menjadi suatu jihad untuk kebaikan? No, nggak ada kebaikannya. Bikin runcing iya, merusak yang pasti iya.
melukai karya orang lain sekaligus melukai persahabatan dengan saudara kita itu. Jadi pada prinsipnya toleransi itu dalam hal sosial. Intoleran itu ibadah dan tauhid itu tidak ada toleransi. Itu dapat qot'i. Maka dulu tawarannya, ya Rasul, ya Muhammad, bagaimana kalau 1 tahun kamu ke gereja, nanti 1 tahun nanti kamu ke masjid? Maka dijawab, la a'budu ma ta'budun wala antum ma'buduna ma'bud wala ana a'budu ma ta'budun wala antum ma'buduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Itu jawaban yang sudah qot'i. Jadi kita harus bisa memisahkan. Yang pertama tetap toleransi ada, tetapi harus membatasi pada wilayah sosial. Ya, wilayah sosial. Nah, ketika kita berkunjung umpamanya ke Borobudur, ini kan jadi polemik. Ya. Beberapa waktu yang lalu jadi polemik, ada yang mengharamkan dan sebagainya, ada yang membolehkan, tapi dengan syarat yang sangat ribet. Jadi untuk seumpama kita mau ke Borobudur atau mau ke Prambanan kan, maka di situ garis tegasnya adalah itu wilayah sosial. Wilayah sosial, betul. Jadi keilmuan, jadi motivasi, jadi inspirasi dalam berkarya. Tapi ketika ibadah ya kamu jangan nyembah Borobudur. Jangan di Borobudur. Dan jangan di Borobudur. Kamu adanya Muslim, adanya di masjid, musola. Kalau kamu gereja, kamu Nasrani, adanya di gereja. Biar saudara-saudara kita yang Buddha ada di Borobudur, karena memang tempat dia. Nah, jadi pengaplingan sosial ini menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Toh sebenarnya nanti ketika liko ketemu Gusti itu yang bertanggung jawab diri kita sama Gusti ini. Nah, gitu kan. Jadi selama ini ada kesan diskenariokan, maksudnya karena di kita kan beragam suku, beragam. Ya. Sisi kadang seperti disekenarkan untuk dibentuk, ya. Di sisi lain ada yang berusaha betul. Untuk menetralisir atau menghabiskan. Jadi kalau dari tim Belajar Nusantara itu batasannya jelas. Untuk urusan tauhid dan ibadah itu tidak ada toleransi. Intoleran, betul. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Tapi untuk urusan amalia, urusan sosial, urusan keilmuan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sangat sederhana. Nah, kenapa kok orang-orang membenturkan? Karena kebinekaan itu sebenarnya kan hasanah yang mulia. Tapi kebinekaan juga potensi untuk perpecahan. Padahal dalam hadis al-ikhwanu al-muslim al-ikhwanu bil muslim kal jasadil wahid. Jadi saudara Islam itu seperti badan yang tubuh, gak ada yang sama kan? Yang lihat nggak ngambil, yang ngambil nggak ngomong, yang ngomong nggak jalan kan gitu. Yang jalan nggak perlu mikir, karena yang mikir otak, yang lihat mata, yang ngomong mulut, yang jalan kaki, yang ngambil tangan. Keanekaragaman itu hasanah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita akuin. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu untuk keragaman kita dalam hal sosial. Sosial, tidak ada tauhid. Tawarannya ibadah tauhid itu tidak bisa. Ya. Terima kasih Ustaz. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.